Mengejutkan, perlawanan Habib Rizik Syihab. Tak terima, dizolimi. FPI dibubarkan. Pesantren Habib Rizik Syihab disengketakan. 6 laskar jadi korban. Chat mesum disengketakan lagi. FPI bisa jadi partai politik meniru PKS. Juru bicara Front Pembela Islam, Munarman, membicarakan soal kemungkinan peluang FPI untuk menjadi partai politik. Seperti diketahui, dengan pergerakannya yang banyak terlibat dalam dunia politik, tidak sedikit yang menduga FPI akan menjadi partai politik. Apalagi, Munarman mengakui bahwa dirinya sering ditawari oleh partai politik untuk menjadi calon legislatif. Apalagi, kekuatan ulama Habib Rizik Syihab memang menjadi salah satu pendulum yang diperhitungkan oleh elit politik, baik dalam momentum politik elektoral maupun non-elektoral. Kita ingat dulu, kubu calon presiden Prabowo pernah mendekati FPI dan kelompoknya pada saat pemilihan presiden 2014 dan 2019 lalu. Apalagi, sekarang sudah deklarasi di Jakarta, FPI berubah menjadi Front Persatuan Islam. Dalam 4 tahun terakhir, Front Pembela Islam cukup diperhitungkan di kancah perpolitikan Indonesia. Padahal sejatinya FPI merupakan ormas dan bukan partai politik. Sikap FPI yang sering berseberangan dengan pemerintah menjadi pemicunya. Organisasi pimpinan Habib Rizik itu juga sangat frontal ketika sedang mengkritik pemerintah. Kini, nama FPI telah dimusnahkan. Ia resmi dilarang segala aktivitasnya. Lantas, seperti apa masa depan FPI setelah pelarangan tersebut? Akademisi Gunawan Wijaksono mengatakan, selama ini FPI memang dikenal sebagai ormas yang sering mencampuri urusan politik dalam negeri. Gerak organisasinya konsisten untuk menjadi oposisi dan tak tanggung-tanggung untuk mengerahkan massa demi memperbesar gema protes dari FPI. Menurut Gunawan, jika FPI konsekuen dengan apa yang mereka katakan dan perbuat, pembubaran ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mengubah diri menjadi partai politik. Makanya, kalau FPI mau konsekuen, ya sudahlah, ke depan itu bikin partai politik saja, ujar Gunawan. Menurutnya, memperjuangkan aspirasi melalui parlemen merupakan cara yang legal dan bisa dipilih anggota ex-FPI. Hal itu bagi Gunawan jauh lebih baik ketimbang hanya menyuarakan dari luar pemerintahan. Apalagi beberapa kali aksi mereka punya potensi menabrak berbagai aturan. Gunawan lantas mencontohkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya juga menempuh jalan serupa. Diketahui PKS sebelumnya merupakan organisasi masyarakat, kemudian mereka kini menjelma menjadi partai politik. Karena sudah tidak diizinkan, ya sudahlah, merintis saja jadi partai politik. Apalagi deklarasi Front Persatuan Islam disebut dilakukan, melanjutkan pergerakan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara Indonesia sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zolim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam dan melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Para deklarator menilai surat keputusan 6 pejabat tinggi kementerian dan lembaga soal pembubaran FPI telah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum. Pasalnya, secara keputusan bersama tidak memiliki kekuatan hukum, baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi. Mereka melihat pembubaran FPI ini hanya bagian dari rangkaian pengalihan isu dan obstruksi of justice, penghalang-halangan mencari keadilan
terhadap peristiwa pembunuhan 6 anggota Front Pembela Islam kami pandang adalah sebagai bentuk pengalihan isu dan obstruction of justice, penghalang-halangi pencarian keadilan terhadap peristiwa pembunuhan 6 anggota Front Pembela Islam, ujar para deklarator. Oleh karena itu, berkaca pada PDIP, dulu ada partai besar PNI, warisan Orde Lama, partai yang pernah membesarkan Bung Karno, bisa dibilang bubar setelah dipaksa berfusi dengan partai lain menjadi PDI. Lalu, PDI-nya ditekan hingga menjadi partai gurem di bawah kekuasaan rezim Soeharto. Lalu, apakah PNI benar-benar mati? Tidak. Kalau melihat PDIP yang eksis hari ini, semua orang tahu bahwa nafas sebenarnya adalah nafas PNI warisan Bung Karno. Betul atau tidak? FPI bukan partai politik, tapi melihat pembubarannya yang begitu serius hingga melibatkan Menko Polhukam dan ditandatangani 6 pejabat setingkat menteri, jelas bahwa organisasi ini bukan semacam geng motor yang cukup dibubarkan oleh Kapolres atau Kapolsek. Pembubaran FPI sama seriusnya dengan pembubaran Masyumi oleh Orde Lama dan pembubaran PKI oleh Orde Baru. Dan baik Masyumi maupun PKI adalah partai politik. Jadi, walaupun bukan partai politik, FPI telah dipandang berbahaya secara politik dan keamanan. Walau masih ada pertanyaan, apakah selesai urusan setelah FPI dibubarkan? Jangan-jangan belum. FPI-nya bisa saja dianggap tidak ada, tapi ide-idenya tetap ada di kepala sebagian orang. Dan orang-orang itu mungkin sedikit, mungkin juga banyak, atau banyak sekali. Setelah dibubarkan, ada beberapa kemungkinan dilakukan mereka, para pembawa ide FPI ini. Nomor 1, mungkin mereka akan diam saja dan beralih ke kesibukan lain, hingga ide-ide dalam kepalanya memudar. Kalau bisa begini, berarti misi Pak Mahfud MD telah selesai. Mission accomplished. Nomor 2, mungkin mereka akan bikin ormas baru. Kalau ketahuan, mungkin akan dibubarkan lagi. Lalu, bikin organisasi baru lagi. Begitu saja terus. Kejar-kejaran kayak Tom and Jerry. Selesai satu periode, muncul episode berikutnya. Tidak ada tamatnya. Nomor 3, mungkin karena sudah kepalang basah dianggap berbahaya secara politik, mereka sekalian terjun ke politik, menjadi kontestan pemilu melalui parpol yang sudah ada. Atau, lebih mungkin lagi, membuat partai baru. Jadi, mungkin suatu saat kita akan melihat Munarman atau Habib Rizik Syihab menjadi caleg parpol berkampanye pada pemilu yang akan datang. Bolehkah? Ya, kita lihat saja nanti. Hakikat politik adalah meraih kekuasaan, dan banyak ide-ide hanya bisa dijalankan kalau pengusung idenya berhasil meraih kekuasaan. Itu biasa di era demokrasi. Itu akan menjadi babak baru, karena sebagai parpol yang berkampanye untuk mendapat simpati, mereka punya pendukung yang militan. Bagaimana menurut pendapat Anda?